Kalau kita melihat di Arab Saudi, rumah sakit kosong, Pak. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Banyak perawat hanya tidur-tiduran karena tidak ada pasien, Bu. Begitu ditanya sama masyarakat sana, kalian tidak ada yang sakit? Ada. Kami kalau sakit, kami percaya apa yang dikatakan Rasulullah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua, hadirin hadirat dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita membuka dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman, walaupun mungkin banyak kegiatan di pagi menjelang siang ini, tapi semua dikesampingkan untuk hadir di masjid kita ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bulan Rajab yang baru saja berlalu itu juga disebut dengan bulan kesedihan Rasulullah SAW. Jadi yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang pertama sedihnya Rasulullah, wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Padahal paman Rasulullah ini banyak jasanya terhadap Islam. Sayang kepada Nabi, tapi begitu dia dalam keadaan sakratul maut, dibujuk oleh Rasulullah, paman ucapkanlah syahadat. Itu akan menjadi hujah bagiku memohonkan ampun kepada Allah untuk. Tapi akhirnya Abu Thalib menggelengkan kepalanya, meninggal dalam keadaan musyrik. Dicoba Rasulullah lah memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada Nabi-Mu. Ampunilah dia ya Allah. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik, sekalipun itu keluarganya sendiri. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam tuh Pak. Oh keponakan Nabi, itu pamannya tidak Islam itu bisa masuk surga. Bagi Allah tidak seperti itu. Itu pula lah yang disedihkan oleh Nabi Ibrahim, Bu. Jadi di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, nanti di akhirat itu Nabi Ibrahim dipertemukan dengan ayahnya. Kemudian kata ayahnya, sekarang aku mengakui kau benar Ibrahim. Mohonlah kepada Allah untuk mengampuni aku. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ampunilah dosa ayahku. Jangan jauhkan ayahku dariku saat ini. Dijawab oleh Allah, surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Tetap tidak diterima. Jadi Rasulullah itu Pak ya, apabila Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Tidak ada istilah kalau kita ya pakai perasaan ya Bu ya, segan kita kan anak Pak apa itu. Kita ya macam itu Pak. Kalau Allah enggak. Tidak bersyahadat tidak diterima. Tapi kalau kita yang bersyahadat walaupun sekali waktu nikah pasti masuk surga. Tapi ditimbang dulu di neraka Pak, berapa kesalahan, pokoknya ujungnya pasti masuk surga. Tuntungnya. Banyak orang yang protes ke saya, Ustadz sesat nih paman Rasulullah, Ustadz bilang masuk neraka. Itu kadang Pak ya, cuma saya tidak mau menanggapinya. Kita ini kan bukan pendapat kita. Kita sesuai dengan informasinya dari Rasulullah SAW sendiri. Kecuali ayah Rasulullah Pak, itu masa kekosongan Nabi. Insya Allah masuk surga, karena itu masa kekosongan.
Macam ayah Nabi Ibrahim sudah mendakwahinya. Paman Nabi sudah mendakwahinya. Nah, ini kesedihan Rasulullah yang pertama. Meninggal paman dalam keadaan musyrik. 3 hari setelah paman Rasulullah meninggal, Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Ummul Mukminin Khadijah ini, Pak, selalu kalau Rasulullah itu pulang, dia berdiri menyambutnya. Jadi di hari terakhir itu, pas Rasulullah pulang, Ummul Mukminin Khadijah berusaha berdiri, tapi jatuh lagi karena badan sudah ringkih. Langsung dikejar oleh Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung nangis Ummul Mukminin Khadijah. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kau menangis karena menyesal bersuamikan aku Khadijah? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah denganku, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Tidak ya Rasulullah, aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, gali kuburku, susun tulang belulangku, jadikan jembatanmu. Nah, itulah yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Kalau ibu-ibu sakratul maut, pesan ke suaminya apa, Bu? Abang jangan coba nikah lagi. Sempat menikah, abang agen tayangan aku tiap malam tengok lah. Duduk aku di atas lemari ini, bergantung aku di gorden. Tapi Pak, cara Ummul Mukminin Khadijah ini Pak ya memang sangat berbeda, menghargai suami. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Bu? Sebanyak itu istri Rasulullah, hanya Ummul Mukminin Khadijah yang membuatku cemburu. Sebabnya apa, Pak? Sebab Rasulullah sering menyebut namanya. Padahal aku, kata Ummul Mukminin Aisyah, belum pernah jumpa, belum kenal dengan Khadijah. Saking seringnya Rasulullah menyebut namanya. Makanya setelah kematian Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu, Rasulullah itu tidak mau nikah lagi, Pak. Cuman datanglah Kaulah binti Hakim. Kasihan anak Rasulullah 6 kecil-kecil. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Qasim, Abdullah, Fatimah. Kata Rasulullah, sama siapa aku menikah Kaulah? Ada yang berat perjuangannya ya Rasulullah. Dia kehilangan suaminya ketika hijrah. Siapa itu? Disebutlah oleh Kaulah binti Hakim, Saudah binti Zam'ah. Itulah istri Rasulullah kedua. Umurnya 65 tahun tuh, Pak. Jadi jangan dikira istri kedua Rasulullah itu Ummul Mukminin Aisyah. Orang kan sering memfitnah tuh, habis yang tua tuh gadis betul dapat. Enggak, nenek-nenek istri Rasulullah yang kedua. Jadi kalau ada bapak yang mau poligami ikut sunnah Rasulullah, berarti istri kedua bapak harus nenek-nenek, Pak. Kalau ikut Rasulullah. Kadang-kadang ada bapak nih, abang nikah ikut sunnah deh. Kalau ikut sunnah carikan nenek-nenek 2 orang, Bu. Pilihlah sama abang. Yang mana abang mau? Kalau kita yang mau nikah berselera, nikah aja lah. Jangan dibawa-bawa Rasulullah. Hanya dibawa Rasulullah. Setelah kematian Ummul Mukminin Khadijah, kematian Abu Thalib, Rasulullah mengalami kesedihan yang teramat sangat. Diajaklah oleh Allah jalan-jalan. Itulah Isra Mi'raj itu, menghibur hati. Cuman wisata Rasulullah ini, Bu, wisata religi untuk menguatkan jiwa. Kalau ibu-ibu di Pekanbaru ini, Pak, wisata religi ke Islamic Center Hall. Saya bilang itu tanda hari kiamat tuh, Bu. Karena kata Rasulullah salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Dan itu harus terjadi, memang tidak bisa dihindari, Pak. Syekh Sulaiman Al-Ruhaili di Mekah marah sama masyarakat Indonesia ini karena itulah. Memang betul-betul umroh itu macam jalan-jalan, Pak, sambil bawa HP. Hai guys, kami lagi di Masjidil Haram. Ini kebun kurma Utsman ya guys. Nanti di tempat lain lagi itu, Pak. Kami di Kuba. Tidak bisa dilarang tuh. Payah melarang karena dianggap masjid sebagai tempat untuk jalan-jalan. Kalau mau wisata religi itu, Pak, ada ibu-ibu sosialita di Pekanbaru ini selalu ngeluh. Dibawalah wisata religi ke pedalaman desa-desa, Pak. Nampak perempuan sedang menggendong anak kecil, baskom isi kain di tangan kanan. Pergi nyuci jauh, tapi wajahnya ceria.
Saya tanya, ada nggak ibu semenderita ibu tuh? Kadang-kadang kan ibu ini di rumah, Bu, kata papa nggak capek kami nyuci ini, capek pak mencuci itu. Kalau bisa mesin cuci itu ngomong, Bu, kak nggak ada kakak nyuci dong, kak kami yang nyuci tiap hari. Kan mesin tuh yang berputar, Pak. Mana adalah ibu-ibu ini ikut mencuci, tapi suka mengeluh. Nah ini pergi ke pedalaman, tanya, tengok, itu menghibur jiwa kita. Selepas Rasulullah dari kesedihan itu, Pak, dibawa Allah jalan-jalan, ada Rasulullah itu melihat orang menanam langsung panen, nanam langsung panen. Ditanya oleh Rasul, gambaran apa ini Jibril? Inilah gambar orang yang sedang bersedekah. Baru dia tanam, tumbuhnya banyak. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti oleh Allah. Jadi bukan sholatnya dulu nih, Bu, yang dijemput kan nanti itu sholat tuh. Kenapa Rasulullah dididik dengan itu dulu, Pak? Karena orang yang rajin bersedekah hatinya pasti lembut. Karena sedekah itu untuk melembutkan hati, Pak. Kenapa banyak orang sholat tapi keras hati? Takutnya bakhil. Makanya ayat tidak pernah berpisah dalam Al-Quran tuh, Bu. Setiap kalimat aqimis sholah pasti di sebelahnya wa atu zakah. Kita ambil contoh ya Pak ya. Orang-orang yang gemar bersedekah itu para sahabat Rasulullah tuh Pak. Pernah kata Umar bin Khattab, ingin rasanya aku mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Dibawanya lah hartanya ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah sedekahku. Kata Rasulullah, sebanyak ini kau sedekah Umar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Umar bin Khattab, sebanyak yang aku sedekahkan ya Rasulullah. Berarti Umar sedekahnya 50% Pak, dari hartanya. Tidak lama sudah itu datang Abu Bakar Siddiq, Bu, banyak bawa harta. Ditanya oleh Rasulullah, sebanyak ini kau sedekah Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Abu Bakar Siddiq, aku meninggalkan di rumahku Allah dan Rasulnya. Artinya Pak, habis. Makanya Pak, mereka itu jiwanya itu kuat-kuat semua. Karena apa? Sedekah mereka itu tidak tanggung-tanggung, besar. Utsman bin Affan sampai abadi hartanya sampai sekarang. Ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang sekarang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi jadi hotel atas nama Utsman bin Affan. Kebun kurma atas nama Utsman bin Affan. Itu tuh Pak ya, separuh untuk fakir miskin, separuh dimasukkan ke rekening atas nama Utsman. Jadi dulu di Madinah itu ada namanya sumur Raumah, milik orang Yahudi. Jadi dijualnya air itu ke orang Islam. Banyak orang Islam yang tidak sanggup beli air, Bu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membeli sumur Raumah, aku jamin satu batang pohon di surga untuk. Nunjuk Utsman, berlakukah untuk aku ya Rasulullah? Berlaku. Pergi Utsman ke tempat orang Yahudi itu. Aku beli sumur kau ini 20.000 dirham. Sumur tanah tapi ditawarnya tinggi Pak, 1,8 M. Kata orang Yahudi, ini berarti hebat sumur aku nih. Aku tidak jual. Kata Utsman bin Affan, 20.000 dirham itu satu hari punya aku, satu hari punya kau. Jadi kau tetap pemilik sumur nih. Ah kalau gitu mau aku. Pas Utsman yang memiliki sumur itu, disuruhnya orang Islam ambil stok air untuk 2 hari. Karena besok sumur ini bukan aku lagi pemiliknya. Terus seperti itu akhirnya bangkrut juga orang Yahudi di jadinya Pak. Akhirnya Utsman tambahlah 20.000 dirham lagi. Akhirnya 3,6 M dibeli Pak. Jadi kalau untuk Allah nih tidak ada angka yang besar bagi sahabat tuh. Dibayar 3,6 miliar, dapat sumur itu tidak jauh dari sumur dekat Masjid Kiblatain sekarang ada kebun kurma yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia. Itulah kebun kurma milik Utsman bin Affan. Sampai hari ini menghasilkan separuh untuk fakir miskin, separuh dimasukkan ke rekening atas nama Utsman. Abadi uangnya Pak. Itulah kedahsyatan orang yang bersedekah itu tuh. Kalau kita melihat di Arab Saudi, rumah sakit kosong Pak. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Banyak perawat hanya tidur-tiduran karena tidak ada pasien Bu. Begitu ditanya sama masyarakat sana, kalian tidak ada yang sakit? Ada.
Kami kalau sakit, kami percaya apa yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Tapi sedekah mereka, Bu, kalau sakit tuh ngeri, Pak. Makanya di Qatar kemarin tuh, Pak, bola dunia tuh, pergi masih Kristen, pulang Muslim jadinya, Pak. Itu banyak tuh. Dilihatnya betapa borosnya umat Islam di sana, ngasih makan apa. Pergi Michael namanya, pulang Daud jadinya, Pak. Nah, banyak yang Muslim jadinya. Nah jadi, Bu, ya, ada bapak-bapak kena ginjal kronis di Madinah. Kemudian dicarilah, Pak, orang yang cocok analisis ginjalnya sama bapak nih, dan disepakati harganya $11.000, sekitar 300 juta. Di Mekah tidak ada yang sama, di Madinah tidak ada yang sama, akhirnya dapat yang sama, Bu, di Mesir. Disepakati kapan harinya operasi, sampai bapak ini ke sana, sebelum masuk operasi ditanyanya, siapa yang jual ginjalnya? Saya mau ketemu. Kata dokter, kita buru-buru nih, Pak. Enggak, pokoknya saya mau ketemu dengan yang menjual ginjalnya. Akhirnya bertemu. Begitu bertemu nangis bapak nih, Pak. Ternyata yang mau jual ginjal anak perempuan umur 19 tahun. Ditanya, kenapa kamu jual ginjal kamu? Saya yatim piatu, Pak. Adik-adik saya banyak yang harus saya sekolahkan. Apa kata bapak ini? Batalkan operasi, kasih $11.000 untuknya, kita pulang ke Madinah. Sedekah 300 sampai 400 juta, sampai di Madinah bagus ginjalnya balik. Itulah, Pak, ya. Makanya dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bapak Ibu lihat enggak betapa banyak rumah sakit di Pekanbaru nih, Pak? Penuh. Awal bro sudah 3, Bu. Ada PMC penuh juga, bangun rumah sakit prima penuh juga. Seharusnya kita introspeksi diri itu, Pak. Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau sedekah, tidak imbang, Pak. Lebih banyak untuk pribadi, anak, istri daripada untuk sedekah. Itu kita cek aja diri kita masing-masing tuh, Bu. Kami ada 12 orang yang bertugas di rumah sakit. Itu khusus penyakit EII namanya, Pak. Emotional Induced Illness. Penyakit yang tidak ketemu sama dokter, itu kami yang masuk, Pak. Itu berarti jiwa. Itu berarti jiwa itu, Bu. Saya pernah ketemu pasien jantung yang mau dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Saya tanya sama dokter, dok, kalau berangkat dia ini berapa habis duitnya? 1,3 miliar. Saya masuk ke ruang ibu tuh. Dari tas yang dipakai ibu tuh saya tahu ibu ini kaya raya, Pak. Tasnya Louis Vuitton, Pak. Harganya 17 juta itu, original. Dia tanda perempuan ini pakai tas original, Bu. Cara naruh tasnya satu, cara foto satu. Kalau foto digadap kamera berarti original tasnya. Tapi kalau di samping ditaruhnya berarti semi premium tuh, Pak. Tapi kalau Kak, bentar Kak, aku naruh tas dulu tuh berarti KW. Itu aja tandanya, Bu. Kemudian, Pak, sepatu yang dipakai suaminya, mereknya John Lobb. John Lobb itu 12.800.000 tuh, Pak. Berarti ini orang kaya. Pertanyaan saya ke ibu itu apa, Bu? Orang tua ibu masih hidup? Masih, Ustaz. Sering enggak mengunjungi orang tua? Jarang. Itu sumber penyakit tuh, Pak. Secara spiritual. Menyiksa orang tua dengan kerinduan. Ada ibu ngasih orang tua ibu duit, mama dapat pensiun dari almarhum papa, Ustaz. Ada 2 kena. Orang tua itu walaupun kaya dia, duit dari anak tetap berbeda. Yang ketiga, saudara kandung ibu ada yang susah? Ada. Ada enggak ibu bantu? Enggak ada. Sedekah yang paling afdol adalah kepada saudara kandung. Berjuta betul kita nyumbang di masjid, saudara kandung susah tidak terperhatikan, Pak, percuma. Jadi jangan heran kenapa orang Cina kaya, Bu. Orang Cina yang menjalankan hadis Rasulullah, mereka lebih menguatkan keluarganya terlebih dahulu, Pak. Orang Cina itu, Bu, membantu keluarga sampai 3 kali itu, Bu. Pertama datang minta bantuan modal, dikasih. Rugi, datang lagi minta bantuan modal, dikasih lagi.
Rugi lagi, datang lagi minta bantuan modal, dikasih, baru dilepas Pak. Orang kita datang adik ke rumah, Kak ada duit kakak 40 juta Kak, aku mau buka laundry. Duduk kau dulu, kau waktu berduit sok gaya kau. Udah berapa kali kakak bilang, jangan buat ceramah yang dapat Pak. Udah panjang ceramah tuh dikasih duit 50 untuk ojek tadi Pak. Kau udah bayar ojek kemarin. Udahlah panjang ceramah, udahlah dapat. Kita sering iri, kenapa orang Cina nih kaya? Mereka menjalankan hadis Rasulullah Pak. Walaupun dia tamat SMP Pak, kerja tetap bagus. Kekompakan mereka dahsyat. Jadi jangan iri, karena mereka menjalankan hadis Rasulullah. Sudah pasti mereka berhasil Pak. Sudah pasti itu. Kita buat macam itu Bu. Siapa di antara kita yang mampu kan saudara kandung. Tidak usah dihitung dia pemalas apa segala macam. Tidak ada, beri dia kemampuan. Coba tengok keajaibannya nanti. Nah kemudian Bu ya, baru saya tanya ke Ibu nih. Pertanyaan saya sensitif nih Bu, kata saya. Berapa penghasilan Ibu sama Bapak 1 bulan? Kalau ada sawit, ada usaha, dihitung-hitungnya 2 suaminya. Sekitar 600 juta 1 bulan Pak. Tidak pernah ngasih saudara, tidak pernah membantu orang tua. Tadi saya tanya ke dokter Bu, kalau Ibu pakai uang pribadi ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta, selesai uang Ibu 1,3 miliar. Tapi kalau Ibu yakin dengan kata-kata Rasulullah, ambil duit Ibu 100 juta aja, kasih orang tua Ibu, kasih saudara kandung Ibu, masjid dekat rumah, bantu fakir miskin, ajak makan anak yatim, santuni mereka. Coba Ibu obat dengan cara seperti ini. Mendengar 100 juta ngamuk Ibu tuh Pak. Betaik mulut ustad-ustad kata. Saya lah ustad gitu-gitu kan, pandai saya ini bersedekah. Saya tidak bawa perasaan yang macam-macam itu tuh Bu. Namanya orang tidak tahu dikasih tahu kan tersinggung Pak. Misalnya nih Bu, ketiak kawan Ibu busuk. Itu selembut apapun Ibu ngomong tetap dia benci sama Ibu. Kak, ya minta maaf ya Kak ya, kakak jangan tersinggung. Enggak ngapa. Kakak terasa enggak kalau ke masjid orang sering menghindar-hindar dari kakak? Memang iya sih. Ini minta maaf ya Kak ya, kan dah lembut tuh Bu. Ketiak kakak pahit Kak. Pasti benci dia sama Ibu. Jadi yang namanya kita nasihati orang tuh Pak, pasti orang marah sama kita. Sama macam kita ngajak orang tidak pernah ke masjid, kita ajak ke masjid. Jawabannya apa Bu? Kau alimnya kau sendiri, tidak perlu kau ajak aku. Kan wajar tuh Pak, biasa tuh. Kemudian saya tidak bebeban Bu, kecuali saya bilang ambil duit Ibu 100 juta titip ke saya, itu baru salah Pak. Ustadz pun jangan dipercaya soal duit nih Pak. Duit nih kalau sedikit haram Pak, kalau banyak harum dia Pak. Udah banyak kejadian dah. Banyak orang kan Pak, itu makanya saya senang Bu, program masjid kita fakir miskin yatim bagus, kita kemari kita salurkan lagi. Ini kadang datang orang bawa ustadz dari Jakarta, komunitas-komunitas, itu isi di masjid, nanti dikumpul kota infak. Udah banyak yang tertangkap tuh Pak. Dijual-jual nama Palestina, mari kita bantu saudara kita di Palestina, dia yang kaya Pak. Bantu infak Al-Quran, mendirikan musola-musola di kampung-kampung, dia yang kaya Pak. Lebih baik jelas kita di tempat ini Bu. Jelas uang masuk, kemana dipergikan, nampak dari kita untuk kita tuh Pak. Jadi kalau ada yang bawa-bawa ustadz dari luar misalnya gitu ya Bu ya, terus nanti kami mengumpulkan infak Pak untuk apa ini program kami, nggak usah lah. Di sini aja lah kalau mau berinfak. Nggak ada Bu, saya udah ketemu waktu saya ceramah di Padang, orang mengumpulkan infak untuk pondok pesantren Padang, nyebar kotaknya di Pekanbaru. Saya tanya, berapa kamu ambil hasilnya dari situ? 50%. Allah jadi saksi ini Pak. Banyaklah untuk dia lagi. Yang dijualnya anak yatim. Kapan lagi kita berinfak untuk anak yatim yang belajar ini? Bagus, jelas macam ini lagi Pak. Jelas nampak tuh hasilnya tuh. Itu udah banyak masjid-masjid udah tidak mau nerima lagi itu Pak. Dibawanya misal ustadz dari luar. Itu nanti kami ngumpulkan infak aja. Kan gitu ceritanya tuh Bu ya. Datang nanti sumbangan komitmen, Ibu kena semangat karena penyumbang 5 juta, ada 5 juta kan gitu tuh Pak ya. Inilah untuk investasi akhirat kita. Kan gitu tuh Pak kan. Tidak ada tuh.
Saya berharap betul orang tuh, karena saya yang sering nyerang nih Pak di media sekarang nih. Udah ketemu saya. Ada yang pondok pesantren di Pekanbaru nih narok anak pondoknya di pom bensin, minta sedekah. Sementara mobil yang punya pondok ganti-ganti Pak. Jadi lama-lama udah juga saya sampai ketemu saya sama kiainya tuh Bu. Tapi rupanya Pak, orang biasa meminta dengan cara seperti itu, rasa malunya dicabut Allah Pak, kebal Pak. Kebal betul. Bagaimanapun tetap dia jalan. Nah, karena sudah enak Pak. Macam orang mandi lumpur di TikTok itu kan payah melarangnya itu Pak. Karena enak. Duit masuk Bu. Terserahlah mau ngomong apa kalian. Nah begitu tibanya itu Pak ya. Jadi jelas nih program kita ada. Itu makanya saya suruh ibu tuh sumbang ke masjid. Sumbang masjid dekat rumah. Kemudian anak-anak yatim dekat sana. Akhirnya suaminya yang membela saya. Betul kata Ustaz, kami ini memang duit banyak. Kita ini cobalah Bu ya, merenovasi rumah ikhlas Pak. Beli baju ke mall ikhlas, sepatu ke mall ikhlas, beli sepeda motor ikhlas. Kadang salah masuk kotak infak lama menungnya Pak. Rencana ngisi 5.000, termasuk 50 itu lama mandang kotak itu Bu. Jadi kalau ada orang habis ngisi kotak infak, temenung dia positif salah isi itu. Nggak ada ndak itu. Macam menyesal betul Pak. Jadi suaminya membela, akhirnya ibu tuh pulang sama suaminya. 5 hari aja butuh waktu Pak. Ibu tuh nelfon saya dengan nada ramah, minta maaf. Maafkan saya Ustaz, saya betul-betul salah, sudah kasar sama Ustaz. Biasa tuh Bu, kalaupun saya di posisi Bu digitukan orang, saya marah juga. Apa yang ibu rasakan sekarang? Rupanya Bu, diambilnya besoknya duit 130 juta. 30 juta dikasihnya emaknya Pak. Bayangkan emak yang tidak pernah dikasih duit, tidak taunya anak datang ngasih duit 30 juta Bu. Uang itu ditaruh emaknya di atas kepala. Ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah. Angkat penyakitnya, tembus doa mamahnya ke aras tuh Pak. Langsung longgar rasanya jantung saya Ustaz. Nah, itu Pak. Apa ndak ikhlas mamahnya berdoa Pak? 30 juta loh Pak. Jadi harus imbang ngeluarkannya tuh Pak. Ini kadang kita Bu ya, ngundang orang mau masuk Ramadan, makan-makan, dikasih makan lontong, mihun, mana terkabul doa itu Bu. Orang tidak ada yang ikhlas mengaminkan satu huruf Pak. Tangan di lutut semua. Amin ya Allah. Amin. Kadang ngomonglah berdua, nyesel lah kita datang ya Bang ya. Aku kalau tahu ini lauk rumah enak lauk lagi. Tapi coba ngundang orang tuh Pak, tiru macam zaman Rasulullah Pak. Minimal kambing Pak. Semiskin-miskin orang di zaman Rasulullah Bu, minimal nyelpis orang ada kambing. Gulai kambing itu lain pesonanya Bu. Orang kalau udah dengar di masjid makan kambing, saya aja ke Al-Fatah Minas saya kejar ke situ Pak. Padahal kita bisa beli cencang kambing tuh Pak di Taragung. Beda Bu. Di Tiadul Rumah Pandau, begitu mereka saya bilang sesekali ceramah hari Ahad itu kambing lah, buat berapa sih harga kambing? 1,6 udah makan kita satu RW. Udah dimasakkan lagi sama orang catering. Rupanya iya Pak. Pas November 2022, Ahad pertama, hujan selebat-lebatnya Bu. Selebat itu pula jamaah datang Pak. Kenapa? Kambing Pak. Nah, beda pesona itu Bu. Masjid Darul Amal di belakang Telkom tuh Pak ya. Paling payah ngajak orang datang ke masjid ceramah. Datang orang rumah makan Taragung, bilang nanti habis dengan ceramah saya ngasih makan. Saya bawa lauk kemari dari rumah makan. Diumumkanlah Bapak Ibu, datanglah kita ke masjid mendengarkan kajian sosial bulanan. Nanti habis kita mendengarkan kajian, rumah makan Taragung akan memberikan kita makanan. Penuh masjid itu Pak. Ada yang pakai jilbab miring-miring Bu. Nampak tak pernah pakai jilbab Pak. Ada bapak payah nyari pintu masuk Pak. Udah berapa dia lama dia tak ke masjid itu Pak. Temenung dia dekat pintu tuh, didorongnya juga Bu, tak bisa, ada pintu tuh geser. Itu pesona makanan tuh Pak. Nah jadi itu Bu, kalau kita ngundang orang sekali setahun, nggak bisa kita memberikan yang terbaik. Jadi ini besok nih, kalau ada Bapak Ibu yang ngundang-ngundang tuh, kasih makanan yang terbaik Pak. Kapan perlu di undangan tuh dibuat tuh gulai kambing, tuh Pak ya, kepala ikan kakap, udang galah, tuh ada. Itu pas berdoa tuh Bu ya, tangan di atas semua tuh Pak.
Amin ya Allah. Ditengoknya juga udang tuh Pak. Amin. Jadi ikhlas orang berdoa tuh Pak. Sampai ke langit doa tuh Bu. Sudah dikasihnya maknya 30 juta, adik-adiknya ada yang dikasihnya 15, 20. Tadi pagi saya cek Ustaz, seluruh sumbatan di jantung saya sudah plong. Sempat itu diamalkan orang-orang rumah sakit Pekanbaru ini Bu, banyak selesai masalah, tidak berat beban rumah sakit. Karena di BPJS itu Bu ya, tagihan 3 miliar mereka bayar setengah Pak. Jadi selebihnya itu beban rumah sakit jadinya. Sempat mau orang ngamalkan itu Bu, ada uang sedekah aja lebih besar daripada biasa. Niatkan untuk sakit kita, masukkan uang ibu ke Masjid Nurul Fajar ini, niatkan aku ingin sembuh dari penyakit ini ya Allah. Tapi tidak bisa 10.000 Bu, 10.000 itu bersin yang sembuh tuh Pak. Memang harus besar Pak, memang harus besar. Nah itu ya Pak ya. Jadi kalau orang rajin berinfak, rajin bersedekah, dengan syarat dia berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah ini apa Pak? Tidak perlu ada penyebutan pun tidak ada masalah. Pokoknya betul-betul niat kita karena Allah. Karena cenderung hati kita ini kadang suka pamer Pak. Banyak nyumbang ke masjid suka pamer. Cirinya itu apa Bu? Macam berkuasa dia di masjid itu jadinya. Itu beberapa masjid kejadian tuh Pak. Banyak dia nyumbang ke masjid tapi dia penguasa jadinya di masjid itu. Jadi pengurus tidak terkuasa apa-apa jadinya Bu. Ada pernah kejadian di Pekanbaru ini, donatur masjid terbesar tuh Pak, anak perempuannya jatuh cinta sama imam masjid. Bapak tuh tidak setuju, karena dia nganggap imam itu rendah bagi level dia. Dia menengok dari sisi duniawi. Kata dia ke ketua masjid, berhentikan imam tuh, kalau enggak aku enggak mau nyumbang di sini lagi. Untung imamnya ketua masjid independen Bu. Kalau memang Bapak nak mau nyumbang sini lagi, ya sampai disitulah rezeki masjid ini dari Bapak. Karena kalau imam lah kami berhentikan, imam kami tidak salah. Akhirnya ngamuk donatur tuh Pak. Dibangunnya masjid di tanahnya Bu. Macam adik beradik lah masjid di situ. Dekat Pak. Saya udah jadi korbannya nih Bu. Saya imam sholat isya. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi. Bertukar ayat kami itu Pak. Bertukar, orang kan semua kan mic-nya kan keluar toanya Pak. Saya terdiam, imam sebelah itu terdiam juga. Habis sholat saya kasih tahu ke pengurus, udahlah yang macam ini Pak, kasih tahu lah masjid sebelah. Kalau azan ini iqamah kita arah keluar. Kalau udah imam tuh di dalam aja. Terganggu saya tadi itu. Kata pengurusnya apa? Lumayan tuh Ustaz. Tadi pagi tuh Ustaz, masjid sebelah bilang Allahu Akbar, rukuk masjid kita katanya Pak. Oh belum parah, saya lupa lagi Bu. Ada yang lebih parah Pak. Saya sangka hanya saya yang merasakan itu. Rupanya Bu, tengoklah orang bangun masjid. Masjid Agung An-Nur di atas, Gunung Merah di bawah, Nurul Hidayah di samping, Darul Amal, Nurul Falah, Al-Huda, dekat semua. Heran saya Pak. Akhirnya kalau khatib Jumat itu macam berkelahi khatib tuh Pak. Karena kan judulnya beda-beda Pak. Saya gara-gara orang parkir tuh yang nanya ke saya, berantem ustadznya. Karena Masjid Agung bilang, laki-laki sunnah muakkad datang ke masjid. Yang di bawah Bu, bohong. Allah tidak pernah mengajar. Dia lain lah judulnya Pak. Dekat. Jadi itu kata orang tukang parkir itu kebetulan non muslim Pak. Berkelahi ustadznya ya Ustadz. Enggak, judulnya beda-beda kata saya. Itu kan dari Agung An-Nur, disangkanya sama keluarnya Pak. Istilahnya masjid ini main sindir-sindir satu sama lain, padahal enggak. Nah, itu ya Bu ya. Jadi Bu ya, kalau sempat orang mengamalkan sedekah ini, hatinya akan lembut. Itu dijamin Pak, tapi dengan syarat ikhlas. Kita ini kadang kita pamerkan, rajin sholat, divideokannya malam Bu, dibangunkannya anaknya. Dedek tolong bangun nak, videoin mama mau tahajud. Dia mau dipost malam itu juga di Instagram Pak. Nampak tuh goyang-goyang apa itu Bu, anak tuh ngantuk mungkin kan. Dia langsung dipost. Puasa di video sahur tuh. Nah, itu kadang yang susah tuh. Kita nyumbang Bu, makanya di Masjid Jogokarian tuh
Tidak ada nama donatur, dikasih kotak besar, dikunci, dijaga, lubangnya dibesarkan. Silakan mau masuk berapa juta pun. Diajarnya jamaah untuk ikhlas tanpa nama. Itu seperti itu di sana. Kalau kita mungkin belum sanggup lagi Pak kan, oke lah pakai nama. Ada orang yang selamat dari pamer, kena penyakit yang kedua yaitu sum'ah Pak. Sum'ah itu suka dipuji Pak. Bu ya, kebetulan saya keluar terakhir tadi dari masjid, terus tidak sengaja dengar pengurus cerita tentang ibu, cerita tentang saya, ngapa? Salut saya nengok ibu, banyak ibu nyumbang di masjid Bu ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita bapak tuh. Iya Bu, itu apa-apa aja lagi ceritanya. Mulai ya. Itu sum'ah. Ada orang saking ikhlasnya dia dibuatnya hamba Allah. Udah berusaha untuk ikhlas Pak, datanglah orang lain nyongkel. Pak Haji ada masalah sama pengurus Pak Haji. Enggak, ngapa gitu? Enggak ada berapa bulan ini, enggak ada Pak Haji nyumbang lagi nampaknya. Tutup mulut kau, hamba Allah tuh aku tuh. Itu payahnya itu Pak. Bisa enggak kita meluruskan itu tuh Bu? Saya melihatnya kalau di Pekanbaru nih Bu, contohnya Bu. Pak Haji Arnes yang punya dunia tekstil, Indonesia Tekstil, Grand Indonesia Tekstil. Masjid bukan perlu nyumbang Pak, sendirian membangunnya. Masjid Al-Hakim Padang tuh Pak Haji Arnes itulah yang membangunnya. Masjid-masjid di Sumbar dengan ornamen sama itu beliau membangunnya. Santai, diam, wajah cerah, hati lembut. Masjid Namira Bu, satu orang yang bangun, sebetulnya banyak Pak kita tuh yang kuat ekonomi itu Pak. Terus beliau kan bangun lagi masjid sendirian di Rimbo Panjang. Saya tanya, ndak ajak orang nyumbang Pak Haji? Oh, rugi saya. Rugi saya. Justru ngajak orang nyumbang rugi dia katanya Pak. Saya yang udah merasakannya Ustaz. Keajaibannya itu Bu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi Bu ya, Pak Haji yang punya swalayan ikhlas di Simpang Jalan Patimura. Itu amalannya tuh Pak, sedekah, ngajak orang makan, nih hampir asal jumpa Pak ngajak orang makan. Itulah obatnya ndak berpantang makan tuh. Itu apa aja dimakan tuh Pak, sehat badannya Pak. Kita kadang nerima undangan kekah langsung sakit tengkuk Pak, belum makan kambing lagi. Baru dapat undangan apa nih? Kekah tuh langsung sakit kuduknya Bu. Jadi kelemahan kita di Pekanbaru itu, kenapa kita tuh banyak yang pendendam, iri hati, hasad dengki, sedekah kita belum banyak. Jadi tumpahkanlah Bu sedekah kita ke tempat kita ini, programnya jalan, pasti akan lebih terasa Pak. Saya kalau nengok masjid-masjid Pak banyak duit terbendam misalnya gitu Pak ya. Uang anak yatim 31 juta, tidak akan ada orang mengisi itu Pak. Tapi di Masjid Nurul Yakin dekat Sahil itu kan dinolkan Pak. Uang anak yatim itu sama kayak di sini Bu. Sekolahnya, belanja anak yatimnya, seragamnya semua diurusi oleh masjid. Itu Pak makin menjadi sumbangan anak yatim ke sana karena orang langsung mendapatkan efeknya Bu. Tapi kalau uang terbenam, mana ada dapat efek orang yang bersedekah dia Pak. Nah, setelah hati lembut, Rasulullah naik ke langit untuk menjemput perintah sholat. Sholat kita ini nih Pak, kalau sempat bisa kita macam di Arab Saudi Pak, berkah hidup masyarakat sini nih. Orang-orang di Arab Saudi itu Pak, patokan mereka azan Pak. Begitu azan berkumandang, seluruh kegiatan dihentikan Bu. Mall aja tutup, kantor tutup, begitu mereka menghargai panggilan Allah. Ini yang dikatakan Allah Bu, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastobir alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'alukar rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang akan ngasih kalian rezeki. Kalau ngerjakannya macam itu, coba Bapak lihat berapa ribu jamaah umroh setiap hari. Berapa juta jamaah haji setiap tahun. Orang yang antar duit ke sana Pak, Allah nyuruh antar duit ke sana. Dan mereka itu Bu, sholat jamaah itu bagi laki-laki Pak ya, lebih mereka cintai daripada amalan apapun. Makanya mereka tuh Bu tidak melaksanakan sholat berjamaah itu aib bagi mereka, bagi laki-laki di sana Pak. Dan itu pula lah Bu, hidup mereka kaya raya, dikasih Allah hati yang tidak terikat dengan harta bendanya itu.
Mereka tuh Pak, mobil Land Cruiser 3 miliar untuk jualan kurma sama mereka, Pak. Mereka beli barang branded tapi bukan untuk dimuliakan, Bu. Kita aja ke masjid kadang bawa sendal kiri sama kiri kita bawa, Pak. Saking takutnya kita sama barang kita hilang. Sampai panik orang maling nengok, Pak, kok kiri aja sendal orang di masjid. Kita berharta tapi banyak ketakutan. Mereka enggak, Pak. Dikasih Allah hati yang boleh beli barang mewah tapi jangan terikat hati. Mobil kejatuhan batu santai, kesenggol santai, tidak ada yang ribut, Pak. Kecil bagi mereka masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Mereka sholatnya berjamaah. Akhirnya pengusaha baja di Serang Banten langsung mempraktekkannya. Pulang dia dari Mekah, Pak, dikumpulkan ya karyawannya. Mulai besok 10 menit menjelang azan zuhur matikan mesin, 10 menit menjelang asar matikan mesin. Kita sholat berjamaah. Siapa yang tidak sholat jamaah laki-laki saya pecat. Kata pegawainya, maaf Pak, kalau kita matikan mesin kita rugi 30 juta satu waktu. 2 kali 60 juta, kali 6 hari kerja gimana? Tidak usah itu kalian pikirkan. Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Makin menjadi-jadi rezekinya dikasih Allah, Pak. Rugi 1 miliar, diganti Allah 10 miliar. Ceramah ini didengar oleh pengusaha Pekanbaru. Rote pertama kali membuatnya, Pak. Rote menutup seluruh tokonya setiap waktu sholat. Betul atau tidak, Bu? Waktu Covid, Rote justru malah bangun pabrik besar di kilometer 14. Dan tidak memberhentikan satu orang karyawan pun. Menjadi-jadi usahanya jadinya, Bu. Indonesia Tekstil. Seluruh karyawan laki-laki sholat berjamaah. Makin menjadi-jadi hartanya. Nah, kita cek diri kita, Bu. Kita ini sholat, tapi kadang jamaah, kadang tidak. Wajar aja hidup kita bolak-balik juga jadinya, Pak. Kita ini kalau untuk duniawi, duit masuk, goes, jalan-jalan ke sepeda, bisa jauh, Pak. Makanya, Bu, ujian terberat bagi laki-laki adalah sholat berjamaah. Itulah ujian terberat, Pak. Datang orang bilang, kan tidak haruslah ke masjid tuh. Kami banyak kesibukan. Oh, kalau kita lihat, Pak, banyak atuk-atuk yang lumpuh datang ke masjid, pakai kursi dia ke masjid. Ternyata ujian itu berat bagi orang munafik, tidak bagi orang beriman. Apalagi macam di Timur Tengah, Bu, orang lumpuh guling-guling ke masjid aja banyak, Pak. Buta tetap ke masjid aja pun banyak. Jadi mentah alasan-alasan orang mengatakan saya sudah tua, saya sibuk. Itulah, Bu, kekurangan kita sekarang ini. Datanglah orang bertanya, udah saya sholat jamaah Ustaz, ngapa hidup saya macam ini juga? Allah ngasih rezeki itu, Pak, pada saat dan waktu yang tepat. Kalau kita belum tepat, Allah tidak mau ngasih, Bu. Allah tahu, nih kalau bapak nih kaya, nih bebini dia balik nih, ini tidak boleh nih, kasihan nanti istri ya. Ini kalau kaya sombong nih, maka ditahan dulu sama Allah, Pak. Sampai nanti ada rupanya doa dia minta kaya, anaknya yang kaya. Atau dia dapat menantu kaya. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka dengan Allah. Dan masjid inilah, Bu, tempat hablum minallah, hablum minannas yang paling tepat. Kita beribadah kepada Allah, jumpa sesama kita, tahu kita satu sama lain. Saya terasanya, Bu, kalau kita tinggal di perumahan, Bu, masjid inilah yang membuat kita kenal sama orang blok D, blok C. Memang di masjid, Pak. Kalau tidak ke masjid, Bu, kita hanya kenal tetangga sebelah menyebelah, Pak. Tapi kalau kita di masjid, itu ada yang dari blok A ini, blok ini, blok ini, disitulah terasa itu. Itulah tempat, udahlah dapat kita hablum minallah, dapat pula kita hablum minannas. Cuman, kata Rasulullah, jika kalian ingin melihat kompak atau tidaknya suatu kaum, perhatikan mereka menyusun saf dalam sholat. Harus lurus, harus rapat. Karena itulah kesempurnaan sholat itu, Pak. Yang bisa untuk menyatukan jiwa kita. Kenapa hati kita bercerai-berai? Kadang ada yang kaki ke depan, ada yang tumit ke belakang, itu yang buat hati kita bercerai-berai. Yang kedua, kata Rasulullah, inginkah kalian aku tunjukkan amalan yang membuat kalian saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Kita udah jarang, Pak, jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu tuh yang membuat cinta kita tuh tinggi, Bu. Orang aja, Bu, ya, di rumah sering berantem. Saya suruh terapi salam, Pak. Suami mengucapkan salam masuk rumah, istri menjawab salam. Itu, Bu, 40 hari aja, Bu, diamalkannya, damai jiwanya balik.
Karena kata Rasulullah, orang yang masuk rumah nak mengucapkan salam, nempel setan satu. Akhirnya maka rumah itu panas Pak. Masalah sepele langsung naik Bu. Istrinya masak terlalu pedas, berair mata suaminya. Udah berapa tahun kita nikah, masa mama tidak tahu juga ukuran cabai untuk bapak, dasar Minang mama nih. Bapak hati-hati dikit Pak, jangan bawa suku Pak. Bapak orang Melayu lagi, pemalas-pemalas. Tutup mulut kau ya. Gara-gara itu Pak. Panas langsung, karena iblis sudah banyak di rumah itu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.